Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mari Bercerita, tempat kita mencurahkan cerita-cerita kita seputar cerita inspiratif. Hari ini kita sudah kedatangan salah seorang tamu. Tamu kita ini masih anggota juga di Tabi Institute. Nah, nanti kita akan mengupas cerita-cerita mengenai kehidupan eh, bintang tamu kita. Kemudian yang perlu ditambahkan, yang harus kita ketahui bahwa bintang tamu kita ini pekerjaan sehari-harinya yakni menjadi salah seorang penyiar di Radio Manggis. Nah, kemudian latar belakang pendidikan itu kalau nggak salah dari kampus Universitas Islam Negeri Sultan Taha-Saifuddin Jambi, Fakultas Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Apa kabar, Mbak Rizka? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana, masih aktif siaran di tengah pandemik? Alhamdulillah sampai sekarang sih masih aktif. Karena juga di studio kan nggak kerumunan, jadi tetap aktif. Jadi kalau untuk radio memang nggak ngaruh ya, mau Nggak ngaruh. nggak malah radio bisa menjadi penghibur masyarakat di saat pandemik salah satunya ya. Benar. Jadi kalau cerita tentang radio, tentang penyiar, tentunya banyak hal yang belum diketahui oleh kawan-kawan. Mungkin eh, suka duka atau apa ya. Jadi gini, sekarang kan teknologi semakin maju, kemudian banyak orang itu segala sesuatu dari HP, dan ada sih yang berpendapat kalau radio sekarang malah hampir ditinggalkan. Gimana menurut Mbak Rizka selaku penyiar radio? Sebenarnya balik ke orangnya lagi sih. Kadang kan orang walaupun teknologi udah maju, tapi masih ada orang yang nggak ninggalin teknologi yang lama gitu. Jadi mayoritas mungkin emang si pendengar radio itu dari kalangan yang udah tua sih sebenarnya gitu. Tapi kan banyak juga anak-anak muda yang masih menggemari radio ya. Ini Ada cuman nggak sebanyak dulu deh kayaknya ya. Karena kan sekarang udah ada YouTube, Instagram, Facebook gitu. ya, gimana sih radio itu bisa bertahan di tengah apa ya, di tengah kepungan misalnya YouTube, Instagram, sosial media yang lain, media komunikasi dan lain sebagainya. Gimana? Jadi sebenarnya kan radio itu punya ciri khas tersendiri ya. Nah jadi kalau di radio aku sendiri itu ciri khasnya kan lagu-lagu dangdut gitu. Terus juga sebenarnya orang itu suka denger radio yang pertama mungkin karena penyiarnya. Terus juga karena acaranya itu yang dibawain apa gitu. Atau musiknya gitu. Jadi kayak mungkin orang yang dengerin radio itu gimana ya bilangnya ya? Ada segmennya lah ya yang jelas. Jadi nggak bakal, walaupun ada yang berpendapat wah radio nih bakal mati atau bakal ditinggali para pendengarnya, tapi sebenarnya nggak, tetap ada kok orang yang setia. Misal kalau aku sendiri sih misalnya lagi bawa kendaraan, ya aku lebih milih dengar radio dibandingkan harus muter MP3, karena kalau Iya. muter MP3 ya cuma dengerin lagu, tapi kalau dengerin radio kan nggak cuma musik aja, ada Bener, ada berita, terus juga bincang-bincang. Gitu. jadi kayak ada yang nemanin lah kalau di jalan. Nah, kalau sambil bawa mobil dengerin radio. Ini siaran dalam satu hari itu dari pagi sampai malam atau ada jam-jamnya tersendiri, Mbak Rizka? Aduh, kalau dari pagi sampai malam mungkin udah gak tahu ngomong apa lagi ya. Udah capek banget ini mulut, enggak. Jadi kalau nyiar itu seharinya paling cuma 3 jam sih. Per segmennya 3 jam gitu. Itu siarannya
ada jam-jam tertentu, ada segmennya tersendiri bagi setiap penyiar, atau semua penyiar itu bisa siaran di pagi, siang, atau malam? Sebenarnya semua penyiar itu emang dituntut harus bisa ditaruh di pagi, di siang, ataupun di malam. Cuman kalau pagi emang segmennya beda, terus siang juga beda, malam juga beda gitu. Kalau dari siaran nih, misalnya kan di radio, tentunya kan banyak yang dengar, banyak yang apalah istilahnya, banyak yang mantau. Mm-mm. Pernah nggak ada cerita kalau dari radio akhirnya si penyiar ini bisa mendapatkan pekerjaan yang lain, misalnya jadi MC, atau bahkan bisa dapat jodoh nggak sih di radio? Penyiarnya sendiri. Aduh, nah benar-benar banget. Jadi kayak teman aku sendiri ya yang udah nyiar di radio itu dia nikah sama emang fan dari radio itu sendiri gitu. Terus Pendengarnya juga, gitu. bener. Terus juga eh kan dia menarik nih, suaranya bagus gitu kan. Terus juga dia ada undangan untuk menjadi MC acara nikahan, syukuran kayak gitu, kayak dipanggil juga. Ya, jadi sebenarnya kalau masyarakat nggak usah susah-susah kalau mau nyari MC buat acara ya. Bener-bener. Tiap hari kemudian dengar, wah ini kayaknya penyiarnya bagus, Mm-mm. aja dihubungi. Nah, jadi Bener. kemudian untuk belajar jadi penyiar ini gimana sih? Emang dari dulu suka di radio atau dikarenakan apa, Mbak Rizka? Jadi sebenarnya kalau dibilang suka radio ya dulu dulu pasti suka dong dengerin radio karena kan dulu sumber informasi ya pasti radio Ya gitu. Cuman benar. cuman kayak ketika kuliah juga kebetulan ada mata kuliah untuk penyiar radio kan. Nah di situ belajar terus ternyata asik juga ya ternyata jadi penyiar radio kayak gali potensi yang ada di diri kita juga terus juga kayak uh, kita itu biasain diri untuk ngomong gitu kayak gitu sih. Tapi sebenarnya setiap orang itu bisa nggak jadi penyiar, atau orang-orang khusus aja yang misal gini, orang yang pintar public speaking, orang yang pintar ngomong, atau kemampuan itu bisa dilatih, atau memang khusus untuk orang-orang yang berbakat aja? Sebenarnya kalau dibilang berbakat itu ya Relatif juga lah sih ya. semua orang bisa gitu untuk jadi penyiar. Cuman uh, gimana ya? Cuman kayak Mungkin butuh latihan lah apa sih? sebenarnya ya. Cuman kayak dibiasain aja sih untuk ngobrol gitu. Karena kalau kita kaku juga pas ketika di radio malah bakal jadi lebih kaku gitu. Ya soalnya kan kalau ngomong formal, orang yang pintar public speaking ya belum tentu seasik penyiar Mm-mm. radio. Soalnya penyiar radio ini seolah-olah dia itu bicara dengan pendengarnya. Benar-benar. Kadang kita lagi nyetir aja kayak lagi diajak komunikasi sama penyiar radionya. Nah, eh untuk kuliah itu apakah kuliah di jurusan yang sesuai dengan pekerjaan sekarang itu sangat menunjang, atau bisa dari semua jurusan atau bidang keilmuan sih kalau mau jadi penyiar radio? Kalau jadi penyiar radio sih enggak. Kebetulan aku emang dari jurusan komunikasi. Tapi kalau untuk penyiar radio itu enggak cuman dari komunikasi, karena teman-teman aku juga ada dari cuman tamatan SMA juga ada sih Oh gitu. gitu. Intinya kalau punya bakat dan dilatih terus-menerus, atau paling simpelnya kalau mau jadi penyiar radio ya harus sering-sering dengerin radio biar Benar. oh gini ya cara bicaranya. Dan Selain didengarin juga kita praktekin gitu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau cuma dengar kan, ketika kita praktekin itu nggak semudah yang kita dengar loh gitu. oh berarti ketika awal jadi penyiar masih kaku juga kemarin ya? Bener, karena kan baru ya megang alat terus juga sambil ngomong gitu. Jadi kayak ya sesuatu yang belum terbiasa ya pasti kaku gitu. Coba kalau lama kelamaan bakal terbiasa sendiri sih. Gitu. Oh jadi seorang penyiar radio ini nggak hanya dituntut untuk bisa bicara dengan pendengarnya aja ya, berarti harus bisa juga mengkondisikan alat yang ada di radio, misalnya Bener.
gimana. Wih, lumayan ribet juga sebenarnya. Kelihatannya Bener. gampang ya, alat Mm-mm. yang segitu banyak. Tapi ya kalau aku sih yang sebenarnya memang suka dengar radio, memang banyak orang-orang yang di luaran sana, bahkan artis-artis kayak Vincent, Mm-mm. kita, Uus, kemudian siapa itu yang suaranya kecil nyaring itu perempuan. Lupa aku Oh, namanya. Nikta Gina. Nita Gina. Itu kan rata-rata Ah, mereka penyiar semua. mm-mm. Dan ternyata ya bakat mereka mungkin di dunia acting didapat dari siaran di radio mungkin ya. Benar, benar. Ini kan sebagai alumni program studi komunikasi, ada nggak Mm-mm. tips atau pesan untuk adik-adik juniornya? Mana tahu nih ada yang mengikuti jejak, mengikuti langkah jadi Eh, penyiar. Kira-kira tipsnya apa tuh? Oke, jadi kalau untuk tips mungkin kan kita ketika di kelas belajar nih, otomatis presentasi ya. Hmm, Nah, dari hal kecil aja dulu ketika kita presentasi, kita berusaha untuk aktif, terus untuk menguasai materi gitu. Jadi ketika kita udah menguasai materi, ketika kita menyampaikan sama orang lain ya enak gitu kayak gitu. Terus juga kalau misalkan orang ataupun sebaliknya ketika ada yang presentasi mungkin kita bertanya gitu. Jadi itu sebenarnya melatih untuk kita ngobrol, melatih kepercayaan diri kita juga gitu. ya, harus confidence lah ya untuk Nah, bicara itu, sebab ya nggak ada yang langsung jadi, semuanya dimulai dari proses dari nol. Ya tadi Mbak Rizka aja cerita awalnya masih kaku siaran, mungkin bener. nggak berani asik dengan pendengar. Akhirnya kan sekarang mungkin kalau ada pendengar yang nelpon itu bisa disapa dengan asik sekali, nggak kayak awal-awal Bener. dulu masih kaku, masih ragu. Kok masa tahu sih? Pasti kan pengalaman ya seperti itu. Bener, bener, bener Oke, banget. terima Karena kasih. oh udah. Udah, kita nggak, ini udah 10 menit dibatasi karena kalau kepanjangan nanti banyak yang nggak mau lihat sampai selesai. Intinya salah satu cara agar bisa menjadi penyiar yang baik, maka tumbuhkanlah rasa kepercayaan diri kita. Dan agar ilmu yang didapat sesuai ya bisa kuliah di jurusan komunikasi yang bisa Komunikasi, benar. jadi seorang penyiar dan lain sebagainya. Oke, Mbak Rizka, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Oke, sekian cerita kita pada kesempatan kali ini bersama penyiar dari Radio Manggis. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.